Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini saya akan membahas tentang korelasi berganda multiple correlation cara manual. Korelasi di antara lebih dari dua variabel dikenal sebagai korelasi ganda, linier dan tak linier. Model struktural korelasi linier dengan dua variabel bebas. Di sini ada X1 variabel bebas yang pertama, X2 variabel bebas yang kedua, dan Y adalah variabel terikat. Di sini ada koefisien korelasi parsial. Kalau parsial itu berarti antara X1 dengan Y atau X2 dengan Y. RY1.2 bermakna koefisien korelasi parsial di antara X1 dan Y dengan X2-nya netral. Kalau RY2.1 bermakna koefisien korelasi parsial di antara X2 dan Y dengan X1 netral. Sedangkan koefisien korelasi ganda RY.12 berarti antara X1, X2 dengan Y. Koefisien korelasi ganda di antara X1 dan X2 dengan Y pada komposisi terbaik atau keliru dan residunya terkecil. Jadi di sini adalah variabel terikat. Nah, sedangkan ini yang di bawahnya adalah model struktural korelasi linier dengan 3 variabel bebas. Ini bukan 2 tapi 3. Ada X1, X2, dan X3. Di sini variabel bebas 1, variabel bebas 2, variabel bebas 3, dan Y adalah variabel terikat. Kalau RY1.23 berarti antara X1 dengan Y, 2 dan 3 netral. Kalau RY2.31 berarti X2 dengan Y, X3 dan X1-nya netral. Kalau RY3.12 berarti antara X3 dengan Y, X1 dan X2-nya netral. Sedangkan koefisien korelasi ganda RY.123, koefisien korelasi ganda di antara X1, X2, dan X3 dengan Y pada komposisi terbaik keliru atau residu terkecil. Kita ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA kelas 5 MI Darul Ulum. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar IPA Y sebagai berikut. Diketahui alfa atau signifikansi 5% sama dengan 0,05. Jadi ada 10 siswa, ada tingkat percaya diri, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Pertanyaannya, berapa besar hubungan atau korelasi antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA? Jadi di sini ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka kita menggunakan korelasi berganda. Kalau hanya 1 variabel bebas, kita menggunakan korelasi sederhana. Yang B, berapakah besar sumbangan kontribusi yang diberikan tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA? Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. Nah, seperti biasa kita harus membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu, H0 dan H1. H0 tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. H1 ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. Hipotesis statistiknya H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Dengan taraf signifikansi alfa 5%, uji yang digunakan adalah korelasi ganda. Kaidah pengujian kita menggunakan uji F, seperti ANOVA atau Analysis of Variance. F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka H0 diterima. Selanjutnya kita menentukan nilai koefisien parsial RY1.2, RY2.1, dan R12.Y. Seperti biasa kita membuat tabel penolong terlebih dahulu. Ini dari data pada soal tadi. Ini ada X1, X2,
Dan Y, X1Y berarti X1 ini kita kalikan dengan Y. Berarti ini dari 75 kita kalikan dengan 65. Dan seterusnya. Kalau X2Y berarti X2 kita kalikan dengan Y. Berarti angka ini diperoleh dari 50 dikali dengan 65. Dan seterusnya. X1 dan kali X2 berarti X1 ini kita kalikan dengan X2. Maka di sini dapatnya dari 75 dikali 50. X1-nya 75, X2-nya 50. X1 kuadrat berarti dari misalkan yang ini 60 kuadrat. Ini dari 60 kuadrat. Kalau X2 kuadrat juga sama, misalkan ini 75 kuadrat. Ini dari 75 kuadrat. Kalau Y kuadrat berarti misalkan kita data yang ini, berarti ini dari 85 dikuadratkan. Kita jumlahkan, jumlahnya adalah sigma X1 740, sigma X2 770, Y-nya 805, dan seterusnya sampai Y kuadrat 66125. Sekarang kita mencari koefisien korelasi RY 1.2. RY 1.2 dengan rumus N sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 kali sigma Y buka kurung N sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. N-nya adalah 10 itu jumlah siswanya tadi. Sigma X1Y kita dapatkan dari sini. Sigma X1 berarti ini. Sigma Y berarti sigma Y ini. N-nya 10. Sigma X1 kuadrat berarti ini sigma X1 kuadrat. Sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 adalah 770. N-nya 10. Kemudian sigma Y kuadrat, ini sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y. Sigma Y adalah 805 dikuadratkan. Nah ini kita hitung. 10 kita kalikan ini. Ini 10 kita kalikan 59265 adalah 592650. 740 kita kalikan 805 adalah 595700. Kemudian ini 10 kita kalikan 55828 adalah 558280. 740 kuadrat adalah 547600. 10 kita kalikan 66125 adalah 661250. 805 kuadrat kita kuadratkan adalah 648025. Kemudian ini kita kurangi, yang ini kita kurangi, hasilnya adalah 10600, kemudian ini kita kurangi adalah 13225. Kemudian ini kita kalikan adalah hasilnya ini. Ini kita akar, kemudian ini kita bagi dengan hasil dari akar ini. Hasilnya adalah min 0,257. Nah, sedangkan untuk koefisien korelasi parsial RY 2.1 dengan rumus yang sama, tapi ini X1-nya kita ganti dengan X2. Caranya juga sama dengan penjelasan yang ini tadi. Tapi yang di sini X1-nya diganti dengan X2. Ini diganti dengan X2, ini juga diganti dengan X2, dan ini juga Y-nya tetap. Nah, untuk X2-nya kita lihat di tabel penolong ini tadi. Dengan cara yang sama kita mendapatkan hasil 0,764. Begitu juga dengan mencari koefisien korelasi parsial untuk R1 2.y dengan cara yang sama. Kalau untuk yang R1 2.y ini rumusnya ada yang berbeda. R1 2.y N
sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 akar dari N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Ini adalah angka-angka ini kita dapatkan dari tabel penolong tadi dengan cara yang sama dengan yang ini tadi. Nah, seperti cara yang ini tadi, cara menghitungnya kita mendapatkan R12 titik Y adalah min 0,221. Maknanya apa? Nanti kita beri makna di bagian akhir. Nah, sekarang menentukan nilai koefisien korelasi ganda RY titik 12. Ini kalau negatif berarti korelasinya atau hubungannya negatif. RY titik 12, RY 1,2 kuadrat ditambah RY 2,1 dikuadratkan dikurangi 2 RY 1,2 RY 2,1 dikali dengan R1 titik R1 2 titik Y dibagi dengan 1 dikurangi R1 2 titik Y kuadrat. Ini angka-angka ini kita dapatkan dari mana? Dari perhitungan sebelumnya. Kita masukkan angkanya kemudian kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Saya tuliskan di sini. Ini kita kuadratkan dulu. Oke, sekarang kita ini menghitung untuk min 0,257 kuadrat adalah 0,0660. 0,764 kuadrat adalah 0,5836. Kemudian ini kita kalikan semua. 2 dikalikan min 0,257 kali 0,764 kali min 0,221. Karena di sini ada min kali min, berarti di sini hasilnya positif, jadi di sini tetap min. Ini kita jumlahkan. Terlebih dahulu. Kemudian dikurangi dengan ini. Oke, kemudian ini min 0,221 adalah 0,049. 1 dikurangi 0,049 adalah 0,951. Kemudian ini dikurangi, hasilnya adalah 0,563. Ini 0,951 tetap. Kemudian ini dibagi 0,563 dibagi dengan 0,957 hasilnya adalah 0,592. Jadi ini dibagi terlebih dahulu baru diakar. Setelah diakar hasilnya adalah 0,769. Nah, maknanya apa? Nilai koefisien korelasi ganda RY1.2 RY1.12 sebesar 0,769 menunjukkan hasil tingkat percaya diri X1 dan motivasi belajar X2 memiliki hubungan kuat terhadap prestasi belajar IPA Y. Bila dilihat secara parsial atau antara hasil tingkat percaya diri X1 dan prestasi belajar IPA Y hubungannya lemah negatif. Kita lihat di tabel ya untuk bagaimana hubungan kuat atau lemah. Lihat di video yang korelasi linear, korelasi sederhana. Sedangkan motivasi belajar X2 dengan prestasi belajar IPA atau Y hubungannya kuat positif sebesar 0,764. Sekarang kita mencari sumbangan atau kontribusinya. Dari nilai R-nya, koefisien determinasinya R kuadrat dikalikan 100%, 0,769 kuadrat dikalikan 1% berarti 59,14%. Artinya apa? Pengaruh hasil tingkat percaya diri, motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA sebesar 59,14%. Sisanya ditentukan oleh variabel lain. Bagaimana kita mencari sisa ini? Ini adalah dari 100%, kita kurangi dengan 59,14%. Hasilnya adalah 40,86%. Begitu juga dengan kontribusi sumbangan X1 terhadap Y, caranya sama. Ini sumbangannya cuma sedikit 6,60, sisanya 93,40 oleh variabel lain. Sedangkan untuk variabel X2 terhadap Y, sumbangannya adalah pengaruhnya 58,37%, 41,63% ditentukan oleh variabel lain.
Nah, sekarang kita mencari F hitung dan F tabelnya. Untuk nilai F hitung adalah dari R kuadrat dibagi dengan M, dibagi dengan 1 min R kuadrat, dibagi dengan N min M min 1. Dengan N adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi adalah 10, jumlah variabel bebasnya adalah 1, koefisien korelasi gandanya adalah 0,769 dari perhitungan tadi. Maka kita masukkannya seperti ini. Bagaimana caranya? 0,769 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,5914 dibagi dengan 2. Kemudian ini 0,769 kita kuadratkan adalah 0,5914. 10 kita kurangi 2 adalah 8, kita kurangi 1 adalah 7. Kemudian 0,5914 kita bagi dengan 2 dari sini tadi. Ini adalah 0,2957. 1 kita kurangi dengan 0,5914 adalah 0,4087. Ini 7. Kemudian ini kita bagi terlebih dahulu, hasilnya adalah 0,0584. Kemudian 0,2957 kita bagi dengan 0,0584, hasilnya adalah 5,063. Kemudian kita menentukan F tabel. Cara menentukan F tabel sama dengan cara menentukan F tabel pada ANOVA. Nanti bisa dilihat lagi video di ANOVA. Untuk F tabel, taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05 karena uji dua pihak. Derajat kebebasan N sama dengan N dikurangi dengan B dikurangi dengan 1. Ini rumusnya. N-nya adalah jumlah datanya tadi. B adalah jumlah variabel bebas bebasnya ada 2, dikurangi dengan 1 ini adalah rumusnya, berarti 7. Pembilang itu adalah B, penyebutnya adalah derajat kebebasan. Jadi kita melihat di pembilang itu 2, penyebutnya 7. Nanti bisa lihat di video ANOVA 1 jalur atau 2 jalur ya, di sana aja penjelasannya cara melihat F tabel. Hasilnya adalah 4,740. Karena F hitung lebih dari F tabel, di mana F hitungnya adalah 5,063, F tabelnya adalah 4,740, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Demikian penjelasan dari korelasi berganda atau multiple correlation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.